Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Mukarram Ketua RW 010 Bapak Mundir, Al-Mukarram Bapak Haji Fuad, Al-Mukarram Al-Ustadz Asmat, Al-Mukarram Bapak Haji Sainin, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir pada malam ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya. Kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Dimudahkan haji umrah ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra-putri kita dijadikan ahli sujud, dijadikan ahli Quran, dijadikan ahlul khasyah, jadikan pecinta para ulama, pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malas sholat semoga dimudahkan untuk sholat, yang belum ke masjid dimudahkan ke masjid, yang belum mengaji semoga dijadikan ahli ngaji, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, dalam judi, dalam narkoba, dalam pinjol, dalam minum-minuman, dalam obat-obatan, semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk para jamaah kita serta guru-guru kita yang sudah wafat mendahului kita. Al-Fatihah ala ruhi al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Syekh Alwi bin Abbas al-Maliki, Syekh Sulaiman an-Nuri, wa Ayah Ramli bin Abdul Halim Madrasah bin, wa almarhum Haji Iming bin Haji Dogal, almarhum Haji Aminah binti Haji Amim, almarhum Abi Amir bin Haji Iming, wal marhum Bapak Haji Syarif bin Pulam, almarhum Bapak Haji Amir bin Haji Zaini, wal marhum Bapak Sahroni, wal marhum Abi Harukib, wa jami'il awliya wal aqtab wal amjad wal autad wa syairi badil salihin wa murabbi ruhina bi Ahmad Aqib bin Sahib wa Salim bin Ahmad bin Hasan Fatak bi Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak wa jamil awliya fi hadzal balad jamil masyayikh hadil jihah bi barakatim Allahi wa asrarihim indallahi annallaha yaj'aluna minal muttaqin at-thabitina alal qadawil qamim fi suhbatir rasul karim udkhina fi hizbi ahlillahil muflihin wa yuthabbit qulubana wa alsitana ala dzikrihi wa mahabbati wa yuslih lana al-ahwal wa taqabbal minal a'mal wa yudkhilna fi ahli rijal hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membaca hadis dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi besar Muhammad setiap sholat Jumat itu senantiasa baca 2 surat. Rakaat pertama baca surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua baca surah Al-Munafikun. Atau ya, demikian pula dalam sholat Id juga, dalam Id, dalam Jumat, kalau tidak baca Jum'ah dan Munafikun, beliau baca Sabbihisma rabbikal a'la dan Hal ataka hadithul ghasyiyah.
Hadisnya kemarin sudah kita baca, tapi kita ulang untuk tabarukan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil jum'ah suratil jum'ah wal munafiqun. Suratal jum'ah wal munafiqun. Walahu an Nu'man bin Bishir kana yaqra'u fil idain wa fil jum'ah sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Al makna al ijmali, makna secara global. Karena Rasulul Al-Karimu yaqra'u fi fajri yaumil jum'ah surat al-jum'ah fil ula wal munafiqun fit thaniyah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam sholat subuh di hari Jumat. Jadi bahkan bukan hari Jumatnya saja, akan tapi di fajar Jumatnya, di subuh Jumatnya juga baca surah al-jum'ah rakaat pertama dan surah Al-Munafiqun di rakaat kedua. Ya. Bahkan ya, ini terkadang di pesantren-pesantren ya, atau masjid-masjid tua dan di Mekah dan Madinah itu biasa kalau fajar Jum'ah itu terkadang baca ayat sajadah, baca surat As-Sajadah. Jadi nanti ketika di rakaat pertama, pertengahan surat itu sujud. Ya, itu sujud karena ada baca ayat sajadah. Nanti habis sujud sekali doang, langsung berdiri lagi melanjutkan surat yang tadi dibaca. Ini masih rakaat pertama ini. Ya, kalau ada yang nggak paham, dibilang ini aliran sesat. Oh, tuh masjid di situ tuh aliran sesat. Sholat subuhnya 3 rakaat, bukan 3 rakaat. Ya, ini baca ayat sajadah. Ya. Jadi karena ada ayat sajadah, itu biasanya apa kalau kita baca Quran, ya, ini di pinggiran ada gambar sejadah atau ada tulisan sajadatun, itu ayat sejadah tuh. Maka sunnah kita sujud. Kalau tidak mau sujud, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Baik. Kenapa kok Nabi besar Muhammad pada fajar Jumat atau pada sholat Jumat itu seringkali rakaat pertama baca surah Al-Jum'ah, rakaat kedua baca surah Al-Munafiqun. Litatminil ula al-ahkamil munasabati lil Jum'ah wa ma fiha. Dikarenakan surah Jum'ah itu mengandung hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ya, jadi yang memenuhi panggilan Allah hanya orang yang punya iman. Jadi kalau ada orang nggak sholat Jumat, Jumatan dia masih di atas kendaraannya, Jumatan masih sibuk dengan handphonenya, Jumatan masih asik dengan tidurnya, sengaja memang nggak mau bangun, ya, atau masih sibuk dengan kerjaannya, itu perlu dipertanyakan keimanannya. Ya, dia hanya ngaku-ngaku aja, ngakunya Islam, ngakunya Muslim, tapi hakikatnya dia nggak punya iman. Ya, hakikatnya dia tidak ada iman. Kalau dia ada iman, dia percaya ada surga, dia percaya ada neraka, pasti dia berangkat. Sebagaimana orang yang kerja, meskipun hujan, meskipun macet, dikarenakan dia percaya ada gaji, dia berangkat. Coba kalau nggak yakin digaji, mana mau orang berangkat? Betul apa tidak, Pak? Karena ada kepercayaan, dia berangkat. Orang yang ngojek, orang yang dagang, ya, ada keyakinan, ada harapan nanti dapat keuntungan. Nah, tapi kalau udah pasti nggak digaji, mana mau berangkat? Nah, kalau dia benar-benar percaya ada surga, ada neraka, pasti ya akan mudah dia berangkat sholat Jumat. Tapi kalau orang nggak punya iman, ya nggak percaya, kurang percaya sama surga, kurang percaya sama neraka, ya malas berangkatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati, apabila ada panggilan salat Jumat, dengar adzan, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah menuju salat. Ya, salat itu untuk dzikrillah, untuk ingat Allah. Wa dzarul bai',
dan tinggalkan jual beli. Fas'au ila dzikrillah, bergegaslah untuk mengingat Allah. Makanya dalam khutbah Jumat tuh nggak ada yang saya hormati fulan bin fulan, yang saya hormati fulan bin fulan, meskipun di bawahnya presiden, meskipun di bawahnya itu raja, nggak ada yang saya hormati raja, yang saya hormati presiden. Kenapa? Karena memang murni untuk fas'au ila dzikrillah. Meskipun di bawahnya ulama hebat, ilmunya luar biasa, tetap nggak disebut. Karena apa? Murni Jumatan itu untuk mengingat Allah. Wa darul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik, bukan sama, lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu, kalau kalian ngerti. Ya, dikarenakan pahala nggak kelihatan, surga nggak nampak, ya akhirnya apa? Banyak orang yang malas Jumat. Tapi orang yang punya iman, meskipun dia nggak lihat, seakan-akan dia melihat, ya yakin, dia percaya. Jadi orang yang hebat itu bukan orang yang bisa melipat bumi. Ya, ke Surabaya, dia cuman hitungan 5 menit udah nyampe Surabaya jalan. Ya. Dia nih ke Mekah, ya cuman ngedip doang udah nyampe Mekah. Ya. Yang kayak begini nih, ya aneh-aneh yang begini. Orang kalau tertarik sama yang sakti-sakti, nanti datang Dajjal, bisa jadi pengikutnya dia nanti. Itu Dajjal lagi panas-panasnya dibilang hujan-hujan, lagi hujan dibilang panas-panas. Yang sakit bisa sehat, bahkan yang mati pun bisa hidup lagi. Nah ini kalau ada orang tertarik sama yang sakti-sakti, ini bisa-bisa nih jadi pengikut Dajjal nanti. Dilihat dulu, ya dia sakti, sholat apa enggak, ibadah apa enggak. Ya kalau dia ibadah, ya itu karomah. Kalau dia enggak ibadah, ya setan lebih sakti. Setan ke ujung dunia, ke ujung timur, ya ujung dunia barat ke timur dalam hitungan singkat. Ya, jadi hati-hati tuh, jangan sampai ini dikarenakan tertarik dengan yang sakti-sakti, kita nggak lihat lagi dia ahli ibadah atau tidak. Jadi orang yang hebat itu bukan orang yang bisa melipat bumi, tapi hakikatnya orang yang hebat adalah dia masih di dunia, tapi seakan-akan pikirannya udah akhirat. Masih di dunia tuh dia. Jadi yang dilipat sama dia bukan hanya jarak saja, alam dilipat sama dia. Ya, padahal dia belum lihat surga, dia belum lihat neraka, tapi seakan-akan apa? Ada di surga, ada di neraka. Benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat orang hebat. Nah, kenapa kau baca surah Al-Jum'ah? Karena di dalamnya membahas hukum-hukum tentang Jumat. Minas sana'il mu'minin, dan di dalamnya juga Allah memuji orang-orang yang beriman. Wa bayani fadli bi'tsatihi, dan di dalamnya Allah menjelaskan keutamaan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In annahu kana yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, Nabi diutus untuk mengajarkan, membacakan Al-Qur'an, wa yuzakkihim, ya, mendidik kita agar hati kita bersih. Enggak ada dendam, enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada penyakit-penyakit hati. Ya. Jadi diutusnya Nabi besar Muhammad untuk pembinaan rohani, agar hati kita ini bersih, sehat, tidak kotor, dan tidak berpenyakit. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Al-Quran dan juga hikmah. Ya. Jadi apa itu hikmah? Hikmah itu lebih daripada ilmu. Ya. Kalau hikmah ini, ya lebih daripada ilmu. Ilmu itu belum tentu tepat juga. Ya, jadi kalau hikmah ini adalah ucapan yang benar, disampaikan kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan pada kondisi yang tepat. Itu hikmah. Ya. Jadi benar aja nggak cukup. Kita benar, tapi yang kita sampaikan ini apa? Orang lagi emosi. Ya, orang lagi sumpek. Ya kita ngomong masih benar, ya dia marah. Ini nggak hikmah. Jadi hikmah itu apa? Dia tahu, dia bukan hanya berkata benar, tapi dia tahu kapan cara menyampaikan kalimat yang benar tersebut. Jadi hikmah itu lebih daripada ilmu, bukan hanya benar saja, tapi disampaikan kepada orang yang benar
di waktu yang tepat dan di saat yang tepat. Itu namanya hikmah. Ya, benar. Tapi nasihatin orang depan umum. Dia benar tapi nasihatinnya depan umum, nggak tepat itu. Itu namanya bukan nasihatin, bikin malu orang itu namanya. Ya, itu namanya bikin malu orang. Kemudian wa ma fi tsaniyah, dan di dalam rakaat kedua kenapa kau baca surah Al-Munafikun min taubihil munafikin ala adami taubah. Dikarenakan di dalamnya Allah mencela sifat-sifat orang munafik. Itu orang munafik nggak mau tobat. Ya, dia berbuat salah, dia berbuat dosa, tapi nggak merasa bersalah, nggak merasa berdosa. Boro-boro mau tobat, ngaku salah aja enggak. Ya, orang tuh ada harapan tobat dikarenakan apa? Dikarenakan dia sadar, dia salah. Dikarenakan dia sadar, itu dosa. Dikarenakan dia sadar, itu maksiat. Ketika dia sadar, ada harapan untuk tobat. Tapi kalau dia nggak sadar, itu salah. Dia nggak sadar, itu dosa. Bahkan dia bangga dengan itu semua. Kapan mau tobatnya yang begini? Ya, ini orang-orang munafik. Sifat-sifat orang munafik itu berbuat salah, berbuat dosa, nggak mau tobat. Berbuat salah, nggak ngaku salah. Udah berbuat salah, nggak minta maaf. Malah galakan dia. Itu sifat-sifat orang munafik itu. Ya, jadi minta maaf itu hanya dimiliki oleh orang yang punya iman. Orang yang punya iman karena dia percaya ya, setelah hidup, setelah mati nanti dibangkitkan lagi, ada hisab. Dia takut dia. Ya, kalau ada orang yang sakit hati gara-gara dia, ada orang yang merasa dirugikan gara-gara dia takut dia. Takut dituntut oleh Allah. Bukan takut temani orang, takutnya sama Allah. Jadi dia mudah. Ya, dia mudah. Maafin saya ya. Dikit-dikit maafin saya ya. Mudah. Orang-orang yang punya iman tuh mudah. Kenapa? Karena dia takut nanti sidang akbar, pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat-sifat orang beriman. Jadi minta maaf ini butuh jiwa yang besar. Ya, butuh jiwa yang mulia. Ya, orang-orang yang jiwanya kotor, jiwanya hina, ya, meskipun salah, gak bakal dia minta maaf. Ini sifat-sifat orang munafik. Salah nggak mau minta maaf, berbuat dosa nggak mau tobat, bahkan ngaku dosa saja tidak. Wa adami ityanin bir rasuli yastaghfir lahum, bahkan gengsi nggak mau datang ke Nabi. Dibilang, coba engkau datang ke Nabi, minta maaf, mohon kepada Nabi agar Nabi memohonkan ampun atas dosa-dosa kalian. Ya, datang ke Nabi, sowan, akui kesalahan, akui perbuatan dosa, minta sama Nabi agar Nabi mengucapkan istighfar untuk dosa-dosa mereka. Nggak mau mereka datang. Ya, mereka nggak mau datang karena Nabi. Bayangin, datang ke Nabi gengsi. Apalagi cuma datang ke kiai, datang ke Habib. Siapa dia? Gua tahu dia dulunya. Ya, yang dilihat apa? Sisi kemanusiaannya. Ya. Padahal kan kita lihat kiai, lihat Habib, lihat wali, dengan lihat aja nih bisa mendatangkan taufik hidayah. Yang tadinya malas ibadah jadi rajin ibadah. Yang tadinya mau berbuat dosa, yang lihat ulama yang soleh jadi takut berbuat dosa. Lah ini lihat Nabi kok biasa-biasa aja. Ini gerombolan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kok lihat Nabi nggak ingat akhirat? Kok lihat Nabi nggak iman? Kok lihat Nabi masih kafir? Karena yang dilihat cuman kemanusiaannya aja. Dia nggak lihat dalam diri Nabi ada keistimewaan, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, kadang kiai, kadang habib, kadang wali kan nggak semuanya mukanya tampan, nggak semuanya fisiknya itu bagus. Ya, jangan kita lihat fisiknya, jangan. Kita lihat, ya, ini mereka semua orang-orang istimewa di sisi Allah. Mereka punya hubungan khusus dengan Allah, hatinya sambung dengan Allah. Ya, mereka mewarisi ilmu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lihat kemanusiaannya, lah nggak dapat berkah kita. Tapi lihat keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Wa kana yaqra'u fil jum'ah suratai al-a'la wal ghasyiyah. Dan terkadang kalau nggak baca Jum'ah sama munafikun, terkadang baca al-a'la sama al-ghasyiyah listimaliha alal ulum, karena surat keduanya mengandung banyak ilmu, wal khair, kebaikan, wa tadhkiri ahwal akhirah, mengingatkan akan akhirat, wal wa'di wal wa'idi, ya, janji akan keindahan surga dan ancaman bagi yang menentang akan terkena adab api neraka. Ya. Fikul hadis.
Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, istihbabu qiraati suratil jum'ah fi raqatil ula fi fajril jum'ah litadam muniha al-hathi ala dzikrillah. Disunnahkan baca surah al-jum'ah di rakaat pertama, ya, baca al-munafikun di rakaat kedua, ya, atau juga di fajar jum'ah baca surah al-jum'ah dan munafikun. Kenapa? Karena di dalamnya mengajak untuk ingat kepada Allah, ya. Kemudian juga di surah al-munafikun di akhir ayat, ya, itu di bagian-bagian akhir itu mengingatkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi surah al-munafikun setelah menyebut sifat-sifat jelek orang munafik, ya, kalau ngomong bohong, kalau sumpah itu palsu, ya, nama Allah cuma dijadikan alat untuk menutupi, ya, kebohongan mereka. Hati-hati nih orang-orang yang dikit-dikit demi Allah, demi Allah, demi Allah. Nah, ini sifat-sifat orang munafik ini. Ya, nggak boleh dikit-dikit demi Allah, demi Allah. Ya, kenapa kok harus sumpah? Sering ngibul, jadi orang nggak percaya kalau nggak demi Allah. Ya, kalau kita jujur kan nggak perlu demi Allah. Ya, kalau kita jujur kita nggak perlu demi Allah. Jadi nggak perlu dikit-dikit demi Allah. Itu Al-Imam Syafi'i berkata, ma halaftu billah in shadiqan wala kadiban. Aku nggak pernah bersumpah atas nama Allah, baik dalam keadaan jujur maupun bohong. Ya, Imam Syafi'i nggak pernah bohong, jujur. Ya, jadi jangan sampai nama Allah, ya, begitu murahnya kita jadikan alat untuk membenarkan kebohongan kita. Jangan. Ya. Nah, itu orang-orang munafik kerjanya seperti itu. Ya, tukang ngibul, tukang bohong, berani sumpah, dikit sumpah. Kemudian setelah menyebutkan sifat-sifat jelek orang munafik, kalau salah nggak mau minta maaf, Allah mengingatkan orang-orang beriman, hai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semoga harta kita, anak-anak kita, ini semuanya membantu kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Zaid bin Arqam, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ida. Nabi besar Muhammad salat Id. Tsumma rakhasa fil jum'ah. Kemudian Nabi besar Muhammad meringankan, boleh untuk tidak sholat Jumat. Ini idnya berbarengan di hari Jumat. Faqala, Nabi bersabda, man syaa an yusalliya falyusalli. Barang siapa yang pengen sholat, silahkan sholat. Jadi habis sholat sunnah Id, itu Nabi besar Muhammad bersabda, ya, nanti yang mau sholat Jumat. Berarti yang nggak mau sholat Jumat, silahkan nggak sholat Jumat. Ya, rawahul khamsah illa Tirmidzi, wa shahahu Ibnu Khuzaimah. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Ya, kemarin Jumatan tuh banyak yang bertanya, ini gimana nih Jumatan bareng sama Id? Kita sholat Jumat apa enggak? Kan ada hadis katanya kalau Jumatan bareng sama Id nggak sholat Jumat. Nah, ini kita bahas malam ini. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Wa min yusrihi, dan di antara kemudahan agama, anna syar'ar rukhasa hatta la yasukka 'alan nasi al-amalu bil azaim. Ya, di antara kemudahan agama membuat rukhsah. Apa tuh rukhsah? Rukhsah ini keringanan, dispensasi. Ya, ada dispensasi agar orang beriman tuh nggak berat untuk melakukan amalan azaim. Nah, jadi ada azimah, ada rukhsah. Kalau azimah ini hukum asal yang berlaku secara umum. Jumatan itu wajib, wudu itu wajib, puasa itu wajib. Kalau rukhsah itu keringanan, dispensasi dalam kondisi tertentu. Contoh, orang yang sakit, ya, ini kata dokter nggak boleh kena air dulu. Seharusnya kan wudu itu wajib. Nah, itu azimah, hukum asal wudu itu wajib. Tapi bagi yang sakit, kata dokter nggak boleh kena air, ada rukhsah, boleh tayamum.
Nah, jelas kan nih Pak? Puasa itu wajib. Ini azimah ini. Azimah hukum asal. Puasa itu wajib. Umum nih. Umum semua wajib puasa. Kecuali kalau gila. Ya, dia rada-rada. Ya, boleh nggak puasa. Jadi kalau ada orang nggak puasa, ya, memang rada-rada itu. Ya, rada-rada itu. Tuanya doang. Pikiran masih anak. Masih bocah pikiran itu. Lah, masih pikiran main aja. Nggak ada pikiran ibadah. Nggak ingat mati. Kan berarti masih bocah itu. Nah, puasa itu wajib. Ini azimah, hukum asal. Ketika kita musafir, tapi musafirnya dari sebelum subuh. Ini bisnya berangkatnya jam 5, lah nggak puasa. Berangkat bis jam 5 sore, lah dia nggak puasa. Lah ini kok nggak puasa? Anak mau pulang kampung ke Tegal, lah ini nggak puasa. Ya, masih jam 5 berangkatnya. Ya, mau mudik ke Madura, bis berangkat jam 2, setengah 2, udah nggak puasa dia di rumah. Ya, dari pagi udah nggak puasa. Jadi boleh nggak puasa itu kalau berangkatnya sebelum subuh. Ya, adapun nanti, ya intinya puasa dulu. Tiba-tiba di mobil itu mabok, puyeng. Nah itu jatuhnya itu sakit. Boleh nggak puasa karena faktor sakit. Nah tadi itu puasa itu azimah, hukum asal wajib. Tapi bagi yang musafir dapat rukhsah. Ya, kalau dia nggak kuat, dia boleh nggak puasa. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jadi agama itu mudah. Ya, di antara kemudahan agama, ketika berat, ketika susah, ada rukhsah. Ada keringanan dari hukum asal. Bukan berarti ini hukumnya berubah, enggak. Cuman ada keringanan. Contoh juga nih, masuk hutan. Ya, naik gunung. Ketika naik gunung, nyasar di gunung. Perbekalan habis. Ya habis lapar, ya lapar sampai gemeter. Ya udah saking laparnya tuh, nyari makanan nggak ada, nyari pisang nggak ada, ubi nggak ada, singkong nggak ada. Ya, ada babi, tangkap babi tangkap, potong, bakar, terus dimakan. Ya, bukan berarti ini babi jadi halal, bukan. Babi ini hukumnya haram. Ini azimah, ini hukum asal. Tapi dikarenakan dia mendesak kepepet, maka rukhsah dapat keringanan. Bukan jadi halal, bukan. Cuman dapat keringanan biar nggak mati. Ini kalau udah gemeter ya, wah ini aneh kalau nggak makan mati nih. Yaudah, sekedar makan. Sekiranya tubuh ini kembali kuat. Jangan sampai, wah itu mah doyan itu. Kalau sampai itu doyan. Ya, oh nggak apa-apa nih. Ya, ini kepepet ini, nggak apa-apa makan. Ini jadi halal, nggak berubah jadi halal sebetulnya enggak. Ya, tetap azimah hukum asal tetap haram. Ya, ma ubiha lid darurati yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, bukan berarti halal, bukan. Karena darurat dia kalau nggak makan mati, ya dibolehkan dah. Karena darurat makan. Tapi yuqaddaru biqadariha, sesuai kadarnya. Sekiranya nih tenaga udah kuat lagi, udah cukup. Jalan lagi. Siapa tahu di bawah nanti nemu makanan yang halal. Nah ini tanggung nih. Ya. Sampai wah, itu mah doyan itu. Haram yang begini nih. Famin dzalika, di antara kemudahan agama, annahu idza jatama'a idani fi yaumin wahidin. Apabila bertemu dua id, hari raya dan sholat Jumat. Ya, kan hari raya tahunan itu id. Hari raya mingguan Jumat. Ya. Bertemu dua hari raya pada satu hari, ya di hari Jumat, ka'an wafaqa yaumal id yauma Jum'ah, sebagaimana hari idnya barengan dengan Jumat. Faqad rakhasa syari'ul hakimu liman shallal ida an yaktafiya bi sholatid duhri fi baitihi. Maka agama meringankan bagi orang yang sholat id, ya boleh nanti dia nggak sholat Jumat, dia cukup sholat duhur di rumahnya fi dzalikal yaum, pada hari itu. Ini jangan ada yang tidur dulu nih, bahaya nih. Ya, ini simak dulu nih, belum kelar. Wala yajibu alaihil khuruja li sholatil jum'ah. Maka dia nggak wajib keluar sholat Jumat. Ketika dia udah sholat id, ya dia nggak wajib keluar sholat Jumat. Wa hadza madhabul Imam Ahmad.
Ini madhab Imam Ahmad. Ya, madhab Imam Ahmad ini. Wajaral jumhuru ala wujubi salatul jum'ah wa sa'i ilaiha. Nah, perlu diperhatikan nih. Wajaral jumhuru, namun jumhur ulama. Ini kalau udah jumhur berarti mayoritas. Mayoritas ulama madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik. Jumhur ulama nih. Mayoritas ulama berpendapat Jumat mah tetap wajib. Meskipun paginya udah sholat id, Jumat tetap wasa'i ilaiha, kudu berangkat sholat ke masjid. Lianna dalila wujubiha amun, karena dalil kewajiban Jumat itu umum. Fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Orang-orang beriman, kalau ada adzan Jumat, maka bergegaslah ke masjid, sholat Jumat, tinggalkan semua jual beli. Ini umum, mau id kek, mau nggak id kek, mau hujan kek, nggak hujan, mau banjir nggak banjir, berangkat Jumatan wajib ini, umum dalilnya. Bisa dipahami apa tidak, Pak? Ya, jadi mau id nggak id, wah berangkat. Nggak ada tuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' ilal id. Enggak ada. Ya. Berangkat Jumat kecuali id, enggak ada tuh. Jadi dalil Qur'annya umum. Mau id ke enggak id ke tetap Jumatan itu wajib. Kudu berangkat ke masjid. Ya. Wa ma dzukira minal ahadithi, adapun hadis tadi yang kita baca. Ya, Nabi mengatakan barang siapa yang sholat id kemudian Jumat, yang mau berangkat, yang nggak mau berangkat silahkan. Nah, hadis ini fahuwa layakwa, nggak kuat. Ini hadis lemah. Alat taksisi linakdi asanidihi, nggak bisa dia mengkhususkan dalil umum Quran tadi, nggak bisa. Kenapa? Linakdi asanidihi, karena sanadnya bermasalah, dikritik sama ulama. Ya, ini sanadnya bermasalah, ini yang nyampein ini. Yang nyampein bermasalah. Ya, jadi ini hadis jadi bermasalah, hadisnya lemah, nggak bisa jadi hukum. Jadi hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadhailul a'mal. Untuk keutamaan amal boleh. Ini barang siapa yang baca ini akan dapat fadilah ini dan itu, ya. Tapi dhaif nggak ada masalah untuk beramal soleh. Ya, tapi kalau untuk menetapkan hukum, hadis dhaif nggak bisa. Ya, apalagi untuk mengkhususkan dalil umum yang Quran tadi itu. Ya, Quran bicara pokoknya Jumat berangkat, mau id kayak nggak id berangkat pokoknya. Ya, nggak bisa gara-gara hadis ini kemudian jadi berubah. Kenapa? Karena sanadnya bermasalah, dikritik oleh para ulama hadis. Au bihtimali khususiyati, ya, atau ini ada ihtimal, ya. Khususiyati ini khusus apa? Ini dulu ini, ya, zaman dulu masjid itu jauh. Ya, itu para sahabat ada yang di pegunungan, orang-orang Arab Badui itu. Ya, mereka kalau mau berangkat ke Masjid Nabawi itu jauh. Kalau udah berangkat ke Nabawi ya, pulang jauh berangkat lagi susah. Lah sekarang satu RW aja masjid banyak. Ya, satu RW ada 2 masjid, 3 masjid. Ya, ada di mana tuh? Di Klender apa di mana? Yang masjidnya dempetan. Ya, dempetan. Lah, id itu sunnah, nggak sholat nggak dosa. Id itu nggak sholat nggak dosa. Jumat itu wajib. Nah, masa menangin id gara-gara Jumat? Ya, idnya dimenangin, Jumatnya dikalahin. Nah, ini kan terbalik ini. Ya, jadi gimana? Intinya gimana? Jumat tetap wajib apa tidak nih? Wajib. Ya, pertama ini karena apa? Pendapat mayoritas ulama. Sallu ala Muhammad. Jadi ya dulu ini kenapa Nabi berkata man syaa an yusalli falyusalli, kalau hadis ini dianggap benar, ya dianggap sahih, ya ini konteksnya dulu masjid jauh. Sekarang ini di mana-mana ada masjid, udah nggak susah lagi. Ini kadang orang malas pakai dalil. Udah malas pakai dalil dia. Ya. Kadang pelit juga pakai dalil. Pelit dia menit pakai
Pakai dalil, ya Allah. Ya. Berapa menit lagi? Masih 10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an," rawahu Muslim. Apabila kalian salat Jumat, maka salatlah ba'diyah 4 rakaat. Ya, rawahu Muslim. Bisa dikerjakan 4 rakaat sekaligus karena ini siang. Bisa juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini lebih afdol. Kenapa? Karena kalau 2 rakaat salam berarti takbirnya 2 kali. Salamnya juga 2 kali. Kalau 4 rakaat salam, takbir sekali, salam sekali. Maka yang takbir 2 kali dan takbir dan salam 2 kali lebih afdol dibanding yang takbir hanya sekali. Tapi kalau malam, sholatul lail masna. Sholat malam tuh kudu 2 rakaat, nggak boleh 4 rakaat sekaligus. Ya, tapi kalau siang hukumnya masih boleh. Al-ma'nal ijmali syuriat li sholatul jum'ah sunnatun ba'diyah. Dianjurkan sholat Jumat, ya habis sholat Jumat sunnah ba'diyah. Ya, sebanyak 4 rakaat. Tapi ini sunnah. Ya, al-amr biha linnadbi. Perintah di sini perintah sunnah. Wa kana min hajihi sallallahu alaihi wasallam in shallaha fil masjid adaha arba'an. Kebiasaan Nabi besar Muhammad kalau beliau ba'diyahnya di masjid, beliau mengerjakannya 4 rakaat. Wa in shallaha fi baitihi adaha raka'ataini. Ya, kalau beliau ngerjainnya di rumah, beliau ngerjainnya 2 rakaat. Ya, di sini bisa diambil kesimpulan, salat ba'diyah Jumat paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 4 rakaat. Wa hikmatuha, apa hikmahnya? Jabrul khalal alladzi yaqau fiha, untuk menambal kekurangan-kekurangan dari salat Jumat tadi. Ketika salat Jumat kita nggak khusyuk, salat Jumat pikiran kemana-mana, salat Jumat masih mikirin kerjaan, salat Jumat masih mikirin dagangan, ya kan nggak khusyuk tuh salat kita. Kan nggak mungkin dari takbir sampai salam kita khusyuk. Ya, pasti kan ada nggak khusyuknya tuh, Pak. Nah, dengan kita salat sunnah, ya yang nggak khusyuk tadi ketambal sehingga nanti amalan kita di hadapan Allah semuanya menjadi sempurna. Shallu ala Muhammad. Nah, ini ada hadis yang sangat penting, Anis Sa'ib bin Zaid radhiyallahu anhu anna Muawiyah taqala lahu. Ya, dari Sa'ib bin Zaid, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Muawiyah berkata, ya, idza shallaital jum'ata faltasilha bi sholatin hatta tatakallama au takhruja. Apabila kalian sholat Jumat, maka jangan disambung dengan sholat yang lainnya. Hatta tatakallama au takhruja, hingga kalian tatakallama ngomong atau wirid, ada yang dibaca, au takhruja atau keluar masjid. Jadi jangan sampai assalamualaikum warahmatullah langsung ba'diyah, jangan. Ya, ada pemisahnya dulu. Apa pemisahnya? Ya baca Fatihah baca zikir, ya, atau keluar dari masjid kemudian masuk lagi. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalik. Apa kata Sa'id bin Zaid? Karena Rasul memerintahkan seperti itu. Alla nusila sholatan bi sholatin, enggak boleh nyambung satu sholat dengan sholat yang lainnya. Itu jangan disambung satu sholat dengan sholat yang lainnya. Hatta natakallama, hingga ada bacaan yang kita baca untuk pemisah antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya. Au nahruja, atau kita keluar dari masjid baru sholat yang kedua. Ya, makanya lihat kalau taraweh. Kenapa kalau taraweh kok ada Bilal? As-salatu sunnatat taraweh raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Ya, ada yang bilang bid'ah. Bukan bid'ah. Dianya kurang belajar berarti. Kalau dia berkata bid'ah, ya ilmunya belum nyampe. Ini rawahu Muslim. Ada riwayat Muslim, Nabi melarang kita nggak boleh nyambung satu sholat dengan sholat yang lainnya. Harus ada pemisah. Apa pemisah? Baca-bacaan. Akhirnya dibuatlah bacaan Bilal.
Jadi bacaan Bilal itu sunnah, mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana kok? Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, ya. Ini ya dahulu ini menyebar paham-paham Syiah yang mencaci para sahabat. Ya, banyak paham-paham Syiah yang mencaci para sahabat. Akhirnya ya, ini para ulama untuk membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutlah nama-nama sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bahwasanya kita semua ini apa? Cinta dengan sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Syiah meyakini ini sahabat-sahabat Nabi sepeninggal Nabi kafir semua, murtad katanya. Ini para sahabat Nabi sepeninggal Nabi murtad semua, kafir. Nah, kalau semua sahabat Nabi murtad, kafir, berarti Nabi gagal dong ngajarin mereka. Ya. Terus yang pintar ngajar cuman ente. Berarti yang pintar ngajar cuman dia berarti. Nabi gagal ngajar. Nah, ini yang kurang ajar sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal udah ada nas Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah ridho kepada para sahabat dan sahabat pun ridho kepada Allah. Hati-hati nih. Ya, jangan sampai kita kurang ajar kepada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya, itu ada kitab Subulus Salam. Ini kan yang kita baca hadis Bulughul Maram. Nah, ini yang saya pakai sarahnya, Sarah Ibanatul Ahkam karya Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki, guru daripada Mbah Maimun Zubair. Ya, ada kitab Subulus Salam. Ya, itu ada kitab Subulus Salam, itu pengarangnya ulama Syiah. Tapi kenapa kok dipakai di pesantren? Dipakai juga di majelis taklim. Karena Syiahnya Syiah Zaidiyah. Syiahnya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah, dia tidak mencaci para sahabat. Ya, dia tidak menghina para sahabat, dia tetap hormat kepada para sahabat. Jadi Syiah itu banyak macam-macamnya. Banyak sekte-sektenya. Ya, mereka yang mencaci, menghina para sahabat ya sesat. Tapi kalau yang nggak menghina para sahabat, ya maka ya mereka berarti apa? Sama dengan kita. Ya, kan, tapi ini sulit untuk dibedakan karena dia punya keyakinan taqiyah. Apa keyakinan taqiyah? Ya suka pura-pura. Kalau di hadapan Sunni dia mengatakan wah kita sama. Tapi kalau di belakang mereka beda. Dikarenakan sulit untuk membedakan ini dia benar apa enggak, maka dipukul rata dah. Syiah itu sesat, padahal ya kalau Zaidiyah ya ini ulama-ulama kita ini masih meringankan. Makanya kenapa kok kitab Subulus Salam masih dipakai? Karena pengarangnya tetap hormat kepada sahabat-sahabat Nabi. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Intinya semua yang diajarkan oleh para ulama kita, oleh para guru-guru kita itu benar. Ya, itu enggak mengada-ngada, itu enggak bid'ah. Semua sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Kalau kita enggak tahu, jangan main membantah. Ya. Jangan main menyalahkan, tapi tanya apa itu dalilnya. Ya, kalau nyari sendiri enggak ketemu. Ya, kalau nyari sendiri enggak ketemu, tapi kalau nanya sama ulama, ya nanya sama kiai, nanya sama ustadz, ya baru bisa ketemu. Baik, mungkin hanya itu pelajaran kita pada malam ini. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.